semuanya, selamat pagi. Di sini kita dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Psikologi, lagi berada di Museum Frederiksberg, tepatnya di Malioboro, Yogyakarta. Nah, di sini perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Rini Suartini dan ada teman-teman saya. Nama saya Anissa Briana Briana. Saya Yunita Febriana. Saya Rizka Tatanamelu. Saya Abdurrahman Hafiz. Nah, di sini kita akan mengulik sejarah Museum Frederiksberg. Ikutin ya keseruan kita. Di sini saya sedang bersama dengan Pak siapa namanya? Andi Arif. Andi Arif ya, kawan-kawan. Di sini saya akan bertanya tentang museum ini. Yang pertama, siapa ya Pak yang pertama kali mendirikan museum ini? Oke, kalau ditanya siapa yang mendirikan Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta ini, sebenarnya Museum Benteng Frederiksberg atau Benteng Frederiksbergnya ya, ini berdiri pada tahun 1760, di mana pendiriannya didasarkan atas permintaan Belanda atau VOC ya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, di mana VOC atau Belanda meminta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu untuk dibangunkan sebuah benteng yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat peristirahatan bagi para prajurit Belanda yang ada di Yogyakarta. Oleh karena itulah kemudian benteng ini awalnya diberi nama Rustenburg, artinya adalah tempat peristirahatan. Kemudian tahun 1765 dan tahun 1767 benteng kemudian mengalami pembangunan ulang ya. Kenapa dibangun ulang? Karena memang pada saat pertama kali dibangun tahun 1760 situasi bentengnya atau kondisi fisik bentengnya masih sangat sederhana. Benteng dibangun dengan menggunakan tembok yang terbuat dari tanah, kemudian tiang-tiang bentengnya itu dibuat dari batang pohon kelapa dan batang pohon aren, seperti itu. Nah, pembangunan memakan waktu selama kurang lebih 20 tahun dan baru selesai pada tahun 1787. Alasan kenapa pembangunannya memakan waktu yang cukup lama, 20 tahun, karena dana pembangunan bentengnya memang terbatas pada waktu itu, sehingga Belanda kemudian meminjamkan dana kepada Sri Sultan untuk dibangunkan benteng yang lebih baik kondisinya. Jadi sudah terjawab ya, siapa yang mendirikan benteng ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ya Pak ya? Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Yang pertama. Oke, ngomong-ngomong, Bapak sendiri itu dari mana dan mungkin udah bekerja di sini itu sejak kapan ya, Pak? Oke, kalau untuk ditanya asalnya dari mana, saya dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk berapa lamanya saya di Benteng Frederiksberg ini kurang lebih sudah 1 tahun ya, sebagai seorang edukator. Mungkin untuk bahasa lebih mudahnya, edukator itu adalah pemandu di Museum Benteng Frederiksberg. Oke, untuk secara generalnya berarti ini museum itu tentang apa ya Pak dalamnya isinya? Ya, untuk Museum Benteng Frederiksberg sendiri ini adalah museum yang secara khusus menceritakan sejarah perjuangan bangsa. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa sejarah yang digambarkan di dalam Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta ini adalah peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta secara khusus dari era sebelum kemerdekaan, mulai dari Perang Diponegoro tahun 1825 sampai dengan masa Orde Baru tahun 1974. Di sini terdapat 4 diorama atau ruang pameran koleksi. Diorama 1 mengisahkan peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta sebelum era kemerdekaan dari tahun 1825 sampai dengan masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Kemudian diorama 2, diorama 3 dan diorama 4 menjelaskan peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta di era setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1974. Oke, jadi gitu teman-teman. Udah pada tahu kan gimana apa aja yang ada di museum ini. Jadi terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Oke. Sama-sama. Ya. Sekian dari kita. Bye bye. Nah, sekarang kan kita sudah selesai wawancaranya. Jadi kita di sini masih mau keliling-keliling ya, Frit? Ya, kita mau ngelihat apa yang ada di dalamnya. Karena tadi kan baru wawancara doang ya. Iya, sama tour guide-nya. Iya, belum jalan-jalan. Kita belum tour Benteng Frederiksbergnya secara keseluruhan. Jadi ikutin terus pokoknya ya. Oke, guys. You got me, baby, I got your back, looking at you.
thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even. Oh guys, kita mau lihat tanggapan pengunjung di sini. Yuk. Misi mas. Boleh minta waktunya sebentar buat wawancara? Ya. Maksudnya udah boleh keluar dulu sebentar, Mas. Nah, halo teman-teman. Kami sudah sama salah satu pengunjung nih. Halo Mas. Hai, Masnya namanya siapa nih Mas? nama saya Agim Oh, Mas Agim. Iya. Mas Agim berasal dari mana nih Mas? dari Cirebon, Jawa Barat. Oh, dari Cirebon. Setelah keliling di museum ini, gimana tanggapan mas? Tanggapan saya, museum ini cukup lengkap untuk menceritakan sejarah Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Terus tempatnya lumayan estetik kalau buat foto-foto. Dan tempatnya juga cukup terawat dan bersih. Ya mungkin itu sih. Oh, gitu. Terima kasih Mas atas waktunya. Oke. So, setelah kami mengelilingi Museum Verderberg, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih kami memilih museum sebagai objek utama dalam pengamalan bentuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia? Kenapa tuh? Nah, teman-teman, karena dalam konteks Persatuan Indonesia, pada sila ketiga ini terdapat nilai rasa cinta tanah air dan bangsa. Dan salah satu bentuknya itu adalah dengan cara mempelajari sejarah Indonesia dan tidak melupakannya. Nah, jadi kami memutuskan untuk datang ke Museum Verderberg ini untuk melihat sejarah dan tidak melupakannya lagi, teman-teman. Oke, jadi sekian dari kami semua. Mohon maaf bila video ini ada mengandung kesalahan atau kekurangan. Tapi semoga video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.